Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini kita bahas pesugihan tuyul nggih dulur, cara memergoki orang yang memelihara tuyul. Nah, tapi nanti dilihat rangkaiannya sampai habis nggih dulur, karena kalau salah paham Anda bisa jatuhnya nanti menfitnah. Jadi simak sampai akhir ya, ciri-cirinya seperti apa dan cara mengetahuinya atau memergokinya secara langsung itu seperti apa. Monggo disimak. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di zaman sekarang ini semuanya itu serba modern nggih. Tapi sebenarnya masih banyak ya yang perilakunya itu seperti zaman dulu, ngikuti zaman dulu ya. Kayak yang pesugihan itu masih ada loh dulur. Walaupun secara orangnya itu modern, pemikirannya juga modern. Semua orang pengen taraf hidupnya itu baik, pengen sugih, pengen penak ora kangelan. Ya manusiawi ya, semua orang menginginkan hidup sejahtera. Tapi perlu diingat, urip kuwi mek gur sak gebiaran tok. Jadi jangan sampai merugi dengan melakukan tindakan-tindakan yang melenceng ya. Jangan sampai merugikan diri sendiri, merugikan orang lain nggih. Nah, kalau pengen sugih, pengen penak ya kuwi mesti enek prosesi ya, kudu gelem rekoso mulai dari bawah. Engko lek ditelateni sesuai engko lek penak. Tapi kalau dengan cara yang instan ya, seperti menggunakan pesugihan, itu efeknya nantinya ya bisa sampai keturunannya juga. Nah dulur, kali ini saya akan memberi tips ya bagaimana cara mengetahui orang yang memelihara tuyul zaman dulu versus sekarang. Nah dulur, kalau zaman dulu ciri-cirinya itu ya, yang pertama, kalau jalan itu ya pada jam-jam tertentu seperti biasanya mendekati maghrib atau setelah maghrib, itu berjalan dengan cara sedikit membungkuk dan tangannya mbondo di belakang ya. Ini bahasa Jawanya mbondo tangan ya, seperti orang menggendong ya. Nah, itu menurut yang bisa melihat ya bahwa si tuyul tersebut itu minta gendong dulur. Namanya tuyul itu seperti anak kecil dulur. Jadi dia juga maunya diperlakukan seperti anak-anak ya, dikasih mainan ya, terus kemudian juga minta gendong, menyusu juga. Nah ini, tapi dulur kalau untuk jenis tuyul ini memang levelnya tidak begitu pintar ya. Jadi dia itu kalau disuruh kadang lupa dengan tugasnya. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang mana menarik perhatian dia, kadang lupa. Disuruh ngambil uang itu dia lupa. Nah, dan juga tuyul itu tergantung yang tuannya ya. Misalkan kalau diajari diberitahu uang 100-an, maka yang diambil ya uang 100-an. Kalau 50 ya 50, 20 ya 20. Maka kalau seseorang sering kehilangan uang 100 ya kan 100 itu saja. Kalau 50 ya kan 50 itu saja. Atau kalau 20.000 ya 20 itu saja. Karena dia diajari sesuai dengan mata uang yang diambilnya. Jadi tergantung yang memelihara ya. Nah itu tadi yang pertama, bondo tangan ya, di waktu-waktu tertentu. Itu zaman dulu dulur. Kalau yang zaman sekarang, karena sudah banyak yang mengetahui bahwa kalau punya peliharaan tuyul tangannya bondo ke belakang di waktu-waktu tertentu ya, seperti sebelum maghrib, maka sekarang ini tangannya dimasukkan ke saku dulur, nggak kelihatan, dan itu pun tidak di depan rumah nggih, kayak zaman dahulu ya yang diambil uang tetangganya, tidak. Justru kadang di tempat-tempat yang agak jauh, mungkin tetangga desa, mungkin di sekitaran mall, mungkin di tempat-tempat kayak yang pasar malam gitu. Jadi sudah tidak lagi yang diambil tetangga sekitar itu, sudah nggak gitu lagi kalau zaman sekarang. Jadi kalau Anda kehilangan uang ya secara terus-terusan ya 100.000 atau 50.000 atau 20.000 kok berturut-turut ya, dan ngambilnya nggak banyak, biasanya itu 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar gitu aja ya, nggak sampai diambil semua. Tapi sering itu biasanya bukan yang dekat dulur, malah justru jauh, bisa saja tetangga desa atau satu kecamatan ya, karena wis gak usum tonggone dhewe njupuk nek ngene tonggone dhewe gak usum konangan dulur.
Kemudian ciri yang kedua itu kalau zaman dulu ya, pelaku pesugihan tuyul itu orang yang sudah berkeluarga, jadi punya istri ya, dimana tuyul tersebut memang minta disusui ya, yang yaitu istrinya yang menyusui. Nah, dari ciri-cirinya bisa dilihat kalau memelihara tuyul nanti istrinya kondisinya itu makin lama itu makin kurus, pucet, memprihatinkan, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal ya. Dan menikah lagi kondisinya itu sama seperti istrinya yang pertama, menikah lagi seperti itu. Jadi polanya itu sama, bisa dititeni ya. Kok mesti istrinya kok meninggal dengan sama seperti istri pertama, kedua kok kayak gitu. Nah, itu berarti dia memiliki pesugihan tuyul. Tapi dulur zaman sekarang itu modern, nggak mesti yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum menikah pun itu juga bisa memeliharanya, dimana tidak disusukan ya. Tapi nanti dia akan menggantinya dengan tumbal ya. Tumbalnya itu kadang-kadang dia memancing, mengeluarkan uang diberikan pada seseorang, di mana orang yang menerima uang tersebut bisa jadi calon tumbalnya. Jadi tidak seperti zaman dulu yang mesti pasangannya itu menyusui tuyulnya. Dan sebenarnya dulur kalau untuk menyusui itu ya nggak serta-merta menyusui gitu ya. Sebenarnya yang disap adalah energinya, darahnya, yang mana membuat istrinya itu jadi keadaannya itu makin lama makin memburuk. Yang namanya auranya dihisap loh dulur. Kemudian darahnya juga. Nah, ini kan lama-lama kan akhirnya ya kalau diperiksakan memang sepertinya kena penyakit, tapi sebenarnya energinya itu sudah dihisap oleh si tuyul tersebut, sehingga pada akhirnya tidak kuat. Dan memang itu sebenarnya tumbal dulur, menjadikan istri sebagai pasangan hidupnya. Dia memelihara tuyul itu sebenarnya dijadikan tumbal. Jadi perlu dihati-hati kalau seseorang yang menikah beberapa kali dengan kejadian istrinya meninggalnya kok polanya seperti itu, kemungkinan besar menggunakan pesugihan tersebut. Kemudian ciri yang ketiga, kalau punya anak perempuan itu biasanya jodohnya sulit dulur. Kenapa? Dihalangi oleh peliharaannya itu tadi, tuyul ya. Yang mana si tuyul menargetkan bahwa anak itu nanti dijadikan inangnya ya, calon berikutnya ya, yang mana nanti menggantikan ibunya yang menyusui dia. Walaupun dia tidak menyusui secara langsung loh nggih dulur, tapi istilah menyusui di sini adalah dihisap energinya, yang mana sebenarnya dijadikan calon tumbalnya. Itu zaman dulu nggih. Kalau yang zaman sekarang sudah upgrade dulur ya, ilmu pesugihan itu sudah upgrade, dimana tidak seperti itu lagi. Kalau untuk jodoh anaknya nanti ya tetap dapat jodoh ya, mungkin kehidupannya baik-baik saja, tidak berkaitan dengan keturunannya. Tapi nanti salah satu keturunannya itu ada dulur, yang bayi ya, entah itu nanti cacat atau mungkin nanti dibawa ya, dijadikan tumbal si tuyul tadi. Kemudian yang keempat, cirinya rumahnya itu punya ruang khusus untuk ritual atau pemujaan, yang mana tidak boleh ada orang lain yang masuk ya. Itu kalau dulu seperti itu dibuatkan ruangan khusus. Kalau zaman sekarang supaya tidak ketara ya, kok punya ruangan khusus yang tidak boleh masuk, biasanya justru di kamarnya sendiri. Kan tidak kelihatan ya kalau di kamarnya sendiri. Orang kan jelas sungkan ya, saudara masuk ke kamarnya itu kan sungkan. Jadi masih bisa disembunyikan di dalam kolong tempat tidur mungkin. Jadi tidak mesti di ruangan khusus. Semakin dipermudah untuk melakukan hal itu. Tapi kalau ada pun yang memiliki ruangan khusus itu masih mungkin mengikuti cara lama dan mungkin lebih fokus gitu untuk dia berinteraksi dengan peliharaannya.
Kemudian yang kelima, ini anehnya tidak bekerja, tidak kelihatan bekerja, luntrang-luntrung tapi uangnya itu banyak, nggak habis-habis ya. Padahal kalau dilihat ini bukan anak orang kaya, yo nggak dapat warisan, istilahnya orang yang bahkan kehidupan ekonominya itu bisa dikatakan menengah ke bawah, tapi kehidupannya itu berlebih ya. Uang tidak ada habisnya dan luntrang-luntrung pekerjaannya. Itu zaman dulu terlihat sangat kelihatan dulur. Sekarang pemelihara pesugihan itu juga tidak tinggal diam dulur, pasti kelihatan menyibukkan diri, akan mengatakan punya usaha, punya bisnis. Jadi kan nggak ketara ya. Dan memang melakukan bisnis juga, di mana tuyul tersebut dilibatkan dalam bisnisnya. Mungkin ketika dia jualan atau bisnis, bisa jadi relasinya atau orang-orang yang berhubungan dengan dia itu nanti yang jadi targetnya. Tapi dulur, ini ada rangkaiannya ya, seperti yang saya katakan di atas. Jangan sampai asal nuduh dulur, karena zaman sekarang kan orang kelihatannya nggak bekerja, tapi dia kan produktif ya, aktif ya. Mungkin jualan online, mungkin jadi konten kreator, mungkin jadi editor, mungkin kerjanya itu freelance, yang mana nggak terlihat mata. Di mana sih kerjanya? Ya untuk itu jangan asal menuduh dulu kalau tidak tahu sendiri gitu dulur. Soalnya zaman sekarang kan banyak ya cara menghasilkan uang, nggak harus diam di rumah nggak bekerja gitu nggih dulur, supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian yang keenam, ini cirinya adalah orangnya justru pelit dan serakah, padahal uang berlimpah ya. Memang seperti itu, karena kalau dia royal, nah royalnya dia berarti biasanya mencari mangsa ya. Kalau dia pelit berarti dia tahu tidak ada impactnya ketika dia mengeluarkan. Jadi memang tidak dibolehkan sedekah. Kalaupun dia memberi, itu diberikan pada calon tumbalnya. Jadi targetnya dia baru dia ngasih-ngasih. Memang seperti itu dulur. Dan tentunya kalau ibadah ya nggak mungkin. Ya kalau secara penampilan mungkin bisa ya disiasati. Tapi kalau kesehariannya nggak bisa. Kalau dia ibadah, dia akan bertentangan dengan peliharanya itu tadi. Jadi sudah pelit, nggak mau sedekah, juga tidak mau beribadah. Uangnya berlimpah. Kemudian ciri yang ketujuh, ini yang bisa diamati ya, kalau makan itu sering nggak habis, jadi selalu disisakan. Memang sengaja disisakan karena seperti layaknya punya anak kecil ya, kalau makan mesti sama anaknya, dulang gitu ya. Itu ya juga gitu dulur. Kalau makan itu nggak dihabiskan. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang enggak, malah kayak yang 2 porsi, di mana yang satu dimakan habis, yang satu utuh. Seperti itu. Jadi versi dulu sama sekarang itu sudah berbeda dulur. Kenapa demikian? Supaya tidak kelihatan. Memang modern sekarang itu. Dan yang terakhir itu cirinya adalah rumahnya itu kelihatan sintru, walaupun sudah kelihatan terang ya, kayak yang lampu-lampunya banyak tapi kelihatan sintru. Sintru itu semacam kalau dilihat itu kayak yang merinding-merinding, kayak yang pasti ngerasa auranya ndak enak gitu loh dulur. Walaupun rumah itu, kalau sintru kan biasanya buram gitu ya, lampu-lampunya gelap, itu enggak, meskipun sudah banyak lampu terlihat padang jinglang tapi bisa dirasakan sintru. Apalagi yang mata batinnya kuat itu sangat bisa merasakan walaupun belum melihat peliharaannya. Rasanya kok gini hawanya, sangat terasa. Nah dulur, dari ciri-ciri yang saya sebutkan itu tadi ya, kalau hanya salah satu jangan sampai kita menuduh ya, karena walaupun di sekitar ada yang memelihara, tapi belum tentu dulur yang diambil itu sekitarnya. Bisa jadi malah lain ya, lain desa, lain kecamatan ya. Sekarang itu metode lama sudah ditinggalkan supaya tidak ketahuan. Nah, kemudian bagaimana cara memergoki orang yang memelihara tuyul ya. Nah, ini supaya Anda bisa melihat secara langsung, melihat sendiri ya. Nah, ini caranya begini dulur. Ketika Anda mencurigai rumah tersebut, kok disinyalir sepertinya memelihara tuyul, maka bisa dibuktikan dengan cara
lihat rumah tersebut pada tengah malam. Apalagi kalau sehabis hujan ya, gerimis gitu ya, atau habis hujan. Nah, di situ Anda bisa mencobanya dengan melihat dari belakang ya, membelakangi. Kemudian Anda membungkukkan badan, melihatnya di antara kedua paha ya, membelakangi. Nah, di situ akan kelihatan kalau memang rumah tersebut memelihara tuyul, akan kelihatan di situ seperti ada anak kecil yang bermain. Karena pada dasarnya tuyul itu seperti anak-anak, suka bermain. Kenapa kok saat gerimis atau setelah hujan? Karena makhluk gaib itu suka dulur keluarnya itu pada saat gerimis atau setelah hujan. Nah, itu bisa dibuktikan. Kalau Anda cara seperti itu, Anda tidak melihat apa-apa ya, berarti bukan. Tapi kalau Anda bisa melihat cara mata kepala sendiri, ini tidak perlu pakai kebatinan, bisa dilihat dengan cara seperti itu. Maka berarti rumah tersebut memelihara tuyul dengan ciri-ciri yang saya sebutkan. Karena bisa jadi loh dulur, itu hanya tuyul yang lewat ya, main di depan rumah orang ya. Jadi kalau pengen memergoki itu harus bener-bener yang teliti dulur, mulai dari ciri-cirinya secara keseluruhannya, kemudian memang dilihat dengan cara seperti itu kelihatan. Nah, itu berarti benar. Tapi kalau enggak, jangan sampai ya dulur, nanti jatuhnya fitnah, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, dosanya besar. Enggak boleh kita menfitnah tanpa tahu secara pasti urutannya yang benar ya. Engko mek gur siji loro tok meh tangane nyaku ngene mbok kira ndek tuyul, padahal memang ada kepribadian orang yang memang suka begini gitu loh. Dia begini tuh nyaman. Kayak saya tuh sukanya memang disaku gini ya, tapi nek sing gak ngerti kok mau mbok kira ndek tuyul. Baik dulu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi Anda. Saya sarankan jangan asal menuduh nggih dulur, ndak boleh nggih, dosa. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya Fitri Ika. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.